Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da fa ibadullahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan manual encoding decoding base 64 dalam tema besar yaitu mengenai kriptografi modern. Walaupun demikian, nanti encoding decoding ini bukan termasuk dalam kriptografi. Baik, untuk itu kita langsung mulai aja ya. Baik, berikutnya apa sih ya encoding itu? Encoding itu sebenarnya bukan kriptografi ya. Jadi encoding itu merupakan proses yang mengubah format ya, dari bentuk plain text-nya menjadi ciphertext-nya, tapi tanpa menggunakan kunci. Nah, inilah juga kenapa disebut dengan kenapa dimaksud dengan tidak termasuk dalam kriptografi, hanya mengubah formatnya saja. Nah, kenapa dia disebut modern? Karena dia tidak berkonsentrasi pada karakter saja, tapi dia mengambil blok-blok data ya. Blok-blok data, nanti di blok datanya dari 8 bit menjadi 6 bit, kemudian dikonversi ke tabel base 64-nya. Oke, baik. Ada beberapa jenis tabel base 64 ya. Yang terakhir, yang pertama ditemukan adalah base 64, kemudian base 94, ada lagi base 58, ini dipakai di Bitcoin ya. Kemudian ada quoted printable, ada UTF-8 dan lain-lain ya. Nah, kenapa disebut base 64? Karena dia karakternya ada 64, dari A kapital sampai Z kapital, kemudian dilanjutkan dengan A kecil sampai Z kecil, dilanjutkan lagi dari 0 sampai 9. Kemudian terakhirnya adalah plus dan slash ya. Oke. Tadi ada 64. Begitu juga dengan 94 karakter nih ya. 94 karakter dari karakter 32 sampai karakter ke 94-nya ya. Oke, baik. Nah, ini karakternya dari lain-lainnya. Yang terakhir adalah base 58, khususnya ini untuk dia tidak menghilangkan huruf-huruf yang membingungkan, misalnya antara O dan 0, kemudian I dan L kecil ya. Nah, itu I besar dan L kecil itu diganti atau dihilangkan ya. Nah, ini di Bitcoin ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi encoding itu bukan termasuk kriptografi. Oke. Nah, base 64 itu encoding modern, di mana dia bukan kriptografi modern karena tidak termasuk dalam 4 pilar kriptografi atau 4 pilar tujuan kriptografi, yaitu confidentiality, autentikasi, dan data integrity serta non-reputational ya. Yang jelas dia tidak ada autentikasi. Siapa aja yang tahu polanya atau skema perubahannya, maka dia akan bisa mengubah dari plain text jadi ciphertext, ciphertext menjadi plain text kembali ya. Oke. Sekali lagi, base 64 menyembunyikan tampilan saja ya, bukan pesannya ya. Kalau dia pesannya tersembunyikan maka konfidensial, dan biasanya ada autentikasi ya, ada kunci-kunci yang mesti digunakan untuk membukanya atau menjadikannya ya. Oke, baik. Nah, ini tabel base 64 itu dibuat dengan standarisasi dokumen RFC 1421, 2045 dan RFC 4648 ya. Oke, tabelnya konversi 6 bit ya, biner dari urutan huruf A. Tadi saya bilang A besar sampai Z besar, lanjut terus sampai ke plus dan per atau slash ya. Oke, jadi dimulai dari 0000 titik 6 kali ya. A, B-nya 1, C-nya 10 dan seterusnya dalam biner. Oke. Nah, prosesnya ada kayak gini, nanti kita praktekin. Oke, baik. Ya, mengubah kode ASCII jadi biner dan seterusnya. Kemudian ini contoh prosesnya, UMB nanti kita ubah ya. Kelompokannya dari dikelompokkan dulu 24 bit 24 jadi 1, kemudian dipecah 6666 sehingga dia menjadi 4, jadi bukan per karakter ya. Ini makanya di blok tadi ya. Kemudian dikonversi ke tabelnya.
Yang 01 ini apa? Oh, ternyata V, yang ini adalah U, yang ini adalah 1, dan kemudian yang ini adalah 10 ya. Maka hasil kesimpulannya encoding base 64 dari tulisan UMB menjadi VU1C. Oke, itu baik, kita coba praktekin nanti ya. Begitu juga decodingnya, mengubahnya dulu, dari itu disesuaikan kembali, dibalik ya, karena simetri. Nah, dibalik dulu dengan tabel base 64, kemudian disusun biner 24 bit dan dikembalikan menjadi 8 bit, diubah menjadi kode ASCII menjadi plain text-nya. Oke. Nah, ini contoh encodingnya, nanti kita buktikan dengan hasil kita nanti harusnya sama tadi ya, yaitu hasilnya U1 apa tadi? VU1C ya, nanti sama kalau pakai ini PHP, ini yang Python-nya. Baik, kita akan praktekin dengan Excel. Oke, baik, silahkan dibuka Excel-nya. Kita buat tabel base 64-nya di sheet 1. Nanti praktik proses plain text-nya, zipper text-nya, pembuatan zipper text-nya kita lakukan di sheet 2. Oke. Sekarang kita mulai dari angka 0, 1, kita tarik sebanyak 63 atau 64 karakter ya. Oke, kelewatan ya. Oke, 63 aja karena 64 jumlahnya. Oke, kita akan buatkan kita akan membuat binernya ya. Binernya tapi 6 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, salah kepencet. Ya, kita ulang aja lagi ya, ditambah dengan amprat, kemudian deck to bin ya, deck to bin dari ini dipotong karena saya pakai titik koma ini ya, titik koma antara tag dengan numbernya, maka titik koma 6 karakter untuk punya right ya. Oke, tapi ke bawah. Iya, dapat. Nah, sekarang kita pakai fungsi choose dengan indeksnya ya. Choose indeksnya ini ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena indeks itu mulainya 1 di choose ya. Nah, ini kita tulis 1 menjadi A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Ya, akhirnya menjadilah dia bentuknya menjadi choose kayak gini ya. Ini artinya nanti dia akan memilih dari daftar yang ada setelah indeks. Jadi ini baris pertama, parameter pertamanya indeks, kemudian ini apa yang terpilih sesuai indeksnya. Jadi kalau 1 dia pilih A, kalau dia 3 pilih C, kalau dia 2 pilih B, dan seterusnya. Kalau 64 pilihnya adalah ini. Oke, kita masukkan ya, kita copy ke bawah sehingga semuanya dari A sampai Z. Dan iya, jadi sudah, inilah tabel dari base 64. Jadi tabel base 64 nya. Oke, kemudian kita akan buat sheet 2. Teks. Oke. Ya, mengubah huruf ini menjadi ASCII dengan fungsi code ya.
code. Oke, jadi ini sama, kita copy ke bawah ya. Kemudian kita akan menghitung binernya. Binarinya gimana? Kita menggunakan menggunakan fungsi decimal to binary ya. Oke, nah ini belum 8 karakter, bukan 8 bit ya kan. Supaya 8 bit ini kita tambahkan dengan, supaya dia 8 bit, maka kita tambahkan fungsi write ya. Fungsi write ditambah dengan 8 bit. Jadi dimulai dengan 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Itu 24, 8, pas 8 ditambah amperan. Kemudian kita potong 8 bit ya. 8 bit. Oke. Nah, jadi dia nambah dari 8 bit. Oke, kita copy dia ke bawah. Iya, kemudian kita gabungkan. Gabungkan ya. Iya, menggabungkannya gampang, sama dengan ini, pakai amperan, gabung lagi ya. Nah, kemudian kita pecah-pecah 6 bit ya. 6 bit, pakai write lagi, pakai mid dulu ya, pakai mid. Ya, karena dia cuma ada di situ, kita kunci dengan F4. Mulai dari pertama sebanyak 6 ya. Oke, dapat. Kemudian kita copy ke bawah sampai beberapa, sampai habis. Nanti ini baru sampai 101. Kita potong lagi yang ke bawah dari ke 7, 8, 9 sampai 6. Kemudian ya, yang ini baru nyampe 100 sini ya. Kemudian kita potong lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, mulai dari 13 berarti. Kemudian kita potong lagi mulai dari 19 sampai habis ya. Terakhirnya harus 10. Oke, nah sekarang kita ubah dia dari 6 bit menjadi desimal ya. Nah, code-nya. Oke, kita menggunakan fungsi bin to deck ya. Iya, oke, kita copy, dapat. Nah, sekarang tinggal konversi ya. Base 64 karakternya ya. Base 64. Oke, kita cek karakternya dengan fungsi apa. Fungsinya kita pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP dari desimal ini kita bandingkan dengan tabel yang ada di sheet 1. Maka kita klik sheet 1 ya, blok ini dari A1 sampai C64 dikunci dengan F4 ya. Kita ambil kolom ketiga ya. Kenapa kolom ketiga? Karena kita munculkan karakternya di karakter 1, kolom 1, 2, 3 ya. Oke, kita tutup. Oke ya, dapat V, kita tarik ke bawah, harusnya sudah jadi VU1C ya. Oke, jadi ini Excel-nya. Baik, kita lihat Python-nya ya. Kita kembali ke sini, kita kembali ke Python-nya, kita buktiin. Oke, kita copy aja code-nya atau diketik ya. Oke, saya copy. Kita buat file baru. Ya, saya masuk ke kriptografi
kita buat file baru di sini, teks ya, kita kasih nama cek base64, oke, .py, oke. Ya, atau kalau nggak mau kayak gini boleh juga. Kalau nggak mau kayak gini, kita masuk dulu ke sini, tekan cmd, enter, kemudian kita lakukan notepad, cek base64.py, oke. Nah, notepadnya, oh salah, notepadnya nggak pakai e ya, oke, maaf, oke. Ya, nah ini kita jawab yes, kita paste tadi ya. Nah, atau kita ketik ini ya. Nah, plaintext harusnya sama. Hasilnya nanti adalah PU1C. Oke. Kita simpen ini, kita coba panggil. Balik ke ini ya, Python cek base64 ya. Aduh, 54 lagi salah nulis ya. Oke, ya benar. Jadi hasil encodingnya adalah PU1C, hasil decodingnya adalah UMB ya. Jadi dari PU1C bisa diubah ya. Oke, baik ya. Itu jawabannya benar. Nah, untuk PHP maka kamu harus menjalankan Apache ya. Dari kalau saya pakai sampai P ya. Nah, ini dijalankan pakai ini Apache. MySQL-nya boleh enggak ya. Kemudian pada htdoc-nya, folder htdoc ya, htdoc itu dari sampai p htdoc, itu kita buat baru ya, misalnya base64 ya, base64. Nah, oh sudah ada, berarti kita buat folder baru aja, latihan base64, oke. Nah, kita buat folder task file baru di sini. PHP, oke. Kita buka dengan Visual Studio Code. Ya, kalau lupa code-nya ini, kita copy. Nama nanti ini diganti ya, kutip tunggal. Oke. Nah, ini diganti kutip tunggal. Ini juga kutip 2. Salah ini ya, karena tadi encoding di anunya yang salah. Oke. Nah, ini bisa pakai kutip 2, bisa pakai kutip tunggal ya. Oke, selesai. Nah, udah jadi. Ini kita simpen, Ctrl S ya. Oke. Oh, masih salah echo-nya. Oh, ininya 2 buah. Oke, baik. Kita simpen lagi. Udah nggak ada kesalahan. Oke, kita coba panggil, buka browser, localhost, latihan base64 ya. Oke. Ya, kita jalankan base64 nya ya. Decodingnya plaintext-nya UMB, encodingnya PU1C, benar ya, PU1C. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai ini. Mengenai apa tadi? Kita belajar mengenai base64 ya. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.